Bocah SMP ini ngerasa kalau di dalam dirinya ada jiwa-jiwa kriminal. Ah, ini mah pengaruh buku yang dia baca pasti. Eits, kejadian ini cuman halu dia doang ya. のキム異常なし情報 Bocah SMP ini bernama Ichikawa Kyotaro. Dalam imajinasi bocah ini, target dia itu adalah teman sekelasnya yang bernama Yamada Ana. Yamada Ana ini juga seorang model loh. Setiap jam istirahat, Ichikawa pasti pergi ke perpustakaan. Ternyata ada Yamada juga loh. Bocah emo ini pura-pura cuek, padahal di balik rak dia mengawasi Yamada. 何なんだあの女っていうかそもそもおにぎり Lalu Yamada mengerjakan tugas sekolah. Ketika dia mencari pemotong, ternyata dia nggak bawa. Sebenarnya Ichikawa bawa sih, tapi dia takut dipandang aneh oleh Yamada. Tapi karena melihat Yamada memotongnya manual, jadi Ichikawa meminjamkan cutternya. Lah, bocah ini malah salting dong. Yamada malah memasukkan cutter Ichikawa ke dalam kotak pensilnya. Pas mau dikejar, ternyata udah ada teman Yamada yang menunggu. Tunggu, ini Yamada malah ngedeketin Ichikawa. Hehe, disuruh buang sampah dong dia. Esok paginya, cutter Ichikawa udah ada di mejanya dong. Berarti Yamada ingat buat mengembalikannya. Tugas yang kemarin dibuat Yamada ternyata diganti oleh teman kelompoknya, yaitu Sekine Moeko. Katanya sih karena tulisannya tidak rapi dan juga ada noda makanan. Yamada sih tidak mempermasalahkannya, tapi kenapa malah bocah ini yang sewot? Tapi ketika presentasi entah kenapa muka Yamada malah murung. Ketika kelompok Ichikawa yang maju, Ichikawa melihat kalau Yamada sedang menahan nangis. Pas banget ada helikopter lewat, jadi teman-temannya pada ngeliat ke arah jendela. Buat ngalihin perhatian teman-temannya, entah apa yang dipikirkannya, dia malah ngerobek tugasnya dong. Yamadanya mah udah happy lagi dong. Ketika jam istirahat, 3 temannya lagi kumpul tuh. Nah, ada Chisou bilang tipe dia itu seperti Yamada. Sedangkan Kanzaki Kenta bilang kalau tipe idealnya itu seperti Hara Honoka. Seperti biasa, bocah ini pergi ke perpustakaan dan yang pasti ada Yamada juga di sana. Tiba-tiba Hara juga datang ke perpustakaan. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Kanzaki juga datang. Wah, kayaknya ini mah Kanzaki mau ngedeketin Hara deh. Awalnya Yamada nggak sadar kalau Kanzaki ingin mendekati Hara. Ketika sadar, si bocah Ichikawa malah ngejatuhin buku. Yamada pun ngasih kode, nyuruh Ichikawa pura-pura jadi kucing. Yamada juga ikut gabung, pura-pura jadi kucing. Dua sejoli ini percaya aja dong, mereka mengira itu kucing yang lagi berantem. Pulang sekolah, Ichikawa mau mampir ke toko buku, tapi bentar, ganti baju dulu dong. Ada Yamada juga loh di situ, dia mau ngeliat majalah dia yang terbit hari ini. Gak lama ada 2 orang cewek yang lihat majalah itu. Niatnya sih mau beli. Ini Yamada pengen banget dinotis sama 2 cewek itu. Ujung-ujungnya mereka nggak jadi beli dong. Yamada iseng banget ya. Tuh lihat petugasnya ngarapihin lagi kan. Akhirnya Yamada pun pulang. Sama Ichikawa dibeli dong majalahnya. Dia pun melihat sisi lain Yamada ketika dia jadi model. Ini mah bakalan jadi target cinta nih, bukan target kriminal. Di pagi yang cerah ini, bocah emo malah sedih tuh. Ya gimana nggak sedih? Ngeliat target dia malah asik ngobrol dengan kakak tingkatnya. Ya wajar sih, anak hits pasti punya pacar. Pikir si Ichikawa. Serasa dunia milik berdua, mereka nggak sadar tuh kalau ada Ichikawa di belakang mereka. Ternyata kakak kelas ini bukan pacar Yamada. Justru dia lagi minta kontaknya Yamada. Kakak kelasnya mulai maksa tuh minta kontaknya. Seketika si Ichikawa langsung marah. Ternyata di belakang Ichikawa ada temannya Yamada, yaitu Kobayashi Chihiro. Pas Kobayashi mau nyusul Yamada, tiba-tiba si bocah emo ini mendorong sepedanya dengan kencang. Dan biur langsung masuk ke sungai dong. Semua orang yang ada di situ langsung kaget dan langsung berlari menghampiri sepeda yang jatuh. Kobayashi pun bilang kalau itu semua ulah Ichikawa. Pasti malu banget nih Ichikawa.
Pas Yamada nanya kenapa sepedanya bisa jatuh, Ichikawa malah jawab, "Aku nggak sengaja." Yamada langsung ketawa dong. Bocah emo langsung terpesona ngeliat senyumannya Yamada. Seperti biasa, Yamada selalu membawa cemilan ke perpus. Dengan wadah sekecil itu, dia memerlukan air untuk bikin cemilannya. Karena waktu istirahat sebentar lagi, jadi dia langsung buru-buru dong. Saking cerobohnya, airnya sampai berceceran di mana-mana. Yang bikin Ichikawa mengepel lantainya. 僕の聖なる箱に何してくれた。 Yamada sih bilangnya nanti aja sama aku. Tapi Ichikawa nggak yakin kalau dia bakal ngebersihin airnya. Karena kasihan, Ichikawa pun berinisiatif ngambilin gelas di lantai atas. Pas balik lagi ke bawah, Yamada udah bikin cemilannya di tempat air itu dong. Duh, kenapa nggak dari tadi coba bikinnya? Seperti biasa, Ichikawa hanya kebagian sampahnya doang. Bener-bener ya Yamada pelit banget. Saking panasnya, cewek-cewek ini sampai ngipasin satu sama lain. Cowok-cowok yang di belakang malah sibuk ngegosipin Yamada. Pas Adachi mau ngedatangin Yamada, mode antagonis Ichikawa pun keluar, bikin Adachi jadi ciut. Ichikawa bingung, kenapa setiap dia nyemil itu sendirian, gak bareng teman-temannya. Ichikawa membawa kipas ke perpus, lalu Yamada pengen minjem. Pas dipinjemin, kata Yamada, kipasnya sangat harum. Lalu menyuruh Ichikawa untuk mencium baunya juga. Kok ini Ichikawa malah jadi malu-malu kucing gitu? Gak lama, Yamada langsung sembunyi di bawah meja. Karena Kobayashi datang menghampiri ke perpus. Kobayashi tahu kalau Yamada lagi sembunyi. Lalu Kobayashi bercerita ke Ichikawa kalau dia punya alergi pada makanan tertentu. Jadi itu adalah alasan Yamada kenapa dia selalu makan cemilan sendiri. Dia tidak mau alergi Kobayashi kambuh. Menurut Kobayashi, Yamada adalah teman yang sangat perhatian. Gak bisa dipuji dikit, Yamada pun langsung keluar dari persembunyiannya. Yamada dan Kobayashi pun langsung pergi dari perpus. 祭の次に無駄な行事。 Di sekolah mereka akan mengadakan festival budaya. Nah, kelas Ichikawa mereka memilih tema tentang hantu. Ichikawa dan Hara ditugaskan untuk melukis sebuah kuburan. Sedangkan Yamada, dia ditugaskan untuk menjadi hantu. Lukisannya pun selesai, Hara izin ke toilet untuk cuci tangan. Yamada kaget karena tulisan di kuburan itu adalah nama dirinya. Ichikawa sebenarnya tahu yang menulis itu adalah Hara. Masa Hara benci sama Yamada sih? Gitu pikirnya. Biar terlihat seperti pahlawan, Adachi langsung pasang badan dong. Dia memarahi Ichikawa. Ichikawa tidak melakukan pembelaan, walaupun bukan dia yang nulis. Ketika Hara pulang dari toilet, dia langsung bilang kalau dialah yang menulis. Karena dia kurang fokus, dia pun minta maaf. 気をつけろよな。 Hara langsung buru-buru memperbaiki lukisannya. Ichikawa membantunya. Yamada pun meminta maaf kepada Ichikawa karena telah menuduhnya. Lukisannya pun selesai diperbaiki. Ketika Ichikawa sedang membersihkan cat, dia dihampiri oleh Yamada dong. Yamada memintanya untuk mengoleskan cat merah ke wajahnya, seolah-olah itu darah. Saking groginya, si bocah cuma ngasih setitik doang, terus langsung pergi ninggalin Yamada. Festival budaya pun dimulai. Di tengah keramaian tetap aja bocah emo ini merasa kesepian. 準備で何があろうと。 Kalian masih ingat nggak sama kakak kelas yang waktu itu ngobrol sama Yamada? Nah, kali ini dia ngajak teman-temannya tuh buat ngajakin Yamada dan gengnya untuk berkeliling bersama. Sepertinya bocah ini mulai cemburu deh. Tapi sebenarnya kakak kelas itu baik kok. Soalnya dia yang ngebantuin Ichikawa ngambil sepedanya waktu jatuh ke sungai. Bocah ini refleks ngikutin mereka. Karena rame, jadi dia milih jalan pintas melalui kelas. Kok mereka hilang sih? Ternyata Ichikawa kecepatan dong. Yamada dan teman-temannya ada di belakangnya tuh. Yamada malah ngajak Ichikawa masuk ke kelas itu. Dia penasaran sama tema kelas itu. Ternyata kelas itu membuat peta yang sangat besar. Lalu Yamada bertanya, "Di mana rumahmu?"
Ichikawa pun menunjukkan di sekitar sini. Lalu kata Yamada, wah nggak jauh dong dari rumahku. Ichikawa mengambil HP-nya, maksudnya sih mau foto petanya ya. Tapi Yamada ngira dia ngajak selfie. Jadinya mereka foto berdua dong. Wah, senang bukan kepalang nih bocah. Rezeki nomplok. Ternyata Ichikawa juga senang gambar loh. Ih, ini karakter ceweknya mirip Yamada ya. Esok harinya Ichikawa merasa sakit kepala, jadi dia pergi ke UKS. Ichikawa ngeliat ada sepatu yang bertuliskan nama Yamada. Tapi di sekolah mereka juga ada anak laki-laki yang bernama Yamada. Ketika Ichikawa berbaring, hordengnya tidak sengaja terbuka. Ternyata benar saja itu Yamada. どうしたの？ Yamada seperti mencari sesuatu, ternyata dia mau ngasih obat ke Ichikawa. Pas mau minum obatnya, dia terbayang, ini kan gelas yang dipakai Yamada buat minum obat juga. Terus kenapa bocah? Pas dia mau minum, dia kaget karena Yamada tiba-tiba keluar. Makanya jangan mikirin yang aneh-aneh atulah. それがポリシーだ。 Ternyata jaket Yamada ketinggalan dong. Lalu dokter UKS bilang ke Ichikawa, nanti sekalian bawain ya kalau kamu ke kelas. Ketika Ichikawa udah di depan kelas, Yamada lagi sibuk dong. Kirain dia nyariin jaket, ternyata dia malah nyariin permennya. Para cewek ini lagi asik ngobrol tuh. Ada aja kelakuan cowok-cowok yang pengen modus. Modusnya sih bilang kalau dia bisa lihat kepribadian dari telapak tangan. Dasar ya. Tiba-tiba Adachi ngasih kertas ke Ichikawa dan menyuruhnya untuk memberikannya ke Yamada. Karena Ichikawa takut isinya aneh-aneh, jadi yang dikasih ke Yamada malah hasil gambarannya. Ternyata pesan dari Adachi, dia cuma minta kontaknya Yamada. Kalian kira modus mereka udah selesai? Belum dong. Mereka bikin lagi tuh tes kepribadian menggunakan kepalan tangan. Duh, ada-ada aja ya mereka ini. 次 Diam-diam Ichikawa juga penasaran tuh. Malah dikira Yamada dia ngambil permennya dong. Padahal mah permennya ditaruh di sakunya Yamada. Ketika jam olahraga, seperti biasa, bocah ini memilih untuk menyendiri. 他のモデルのことがすごい。 Bentar-bentar, Yamada kok kayak yang lagi ngeliatin Ichikawa ya? Saking fokusnya ngeliatin Ichikawa, dia sampai terkena bola tuh. Wah, hidungnya sampai terluka. Dia pun dibawa ke UKS. Temannya Yamada langsung memarahi tuh orang yang melempar bolanya. Karena khawatir, Ichikawa diam-diam ngikutin Yamada sampai ke UKS. Pak guru pun menelpon orang tuanya. Ketika Yamada mengobrol dengan ibunya, Yamada bilang dia tidak apa-apa. Tapi dia minta maaf karena untuk sementara dia tidak bisa melakukan pemotretan. Mendengar Yamada yang menangis, Ichikawa refleks ikutan menangis. Ditambah lagi, ternyata Yamada menyimpan gambaran yang diberikan oleh Ichikawa. Akhirnya Ichikawa menyadari bahwa dia itu sebenarnya suka dengan Yamada. Hele, baru sadar sekarang atuh bocah-bocah. Besok paginya Yamada udah bersekolah seperti biasa. Karena banyak yang nanya tentang hidungnya, jadinya Kobayashi menulis tuh di plesternya. Terluka karena terkena bola. Untungnya hidung dia tidak kenapa-napa. Tapi Yamada sangat sedih, karena untuk sementara dia tidak bisa melakukan pemotretan. Sampai pulang sekolah pun Yamada masih terlihat sedih. Ichikawa berniat untuk memberikan tisu, tapi biar tidak menarik perhatian, dia meletakkan semua tisu di setiap meja. Ketika makan siang, susu kotak Yamada justru dia masukin ke tas. Ichikawa pikir dia bakalan ngasih buat anjing atau kucing di jalan. Ternyata dugaannya salah, justru dia mau membuat cemilan di perpus. Karena cemilannya ini memerlukan wadah, jadi Ichikawa membantu Yamada tuh nyari tempat. Karena ruangan yang dituju dikunci, jadi mereka ke lab. Ichikawa membantunya nih membuat cemilan. Setelah jadi, Ichikawa cuma dikasih nyicip doang dong, sedangkan semuanya dia habisin. Tiba-tiba mereka ketahuan dong sama guru. Akhirnya mereka dihukum, disuruh bersih-bersih. Anak yang gak sengaja ngelempar dia pakai bola pengen minta maaf tuh.
Tapi tiba-tiba lapnya jatuh. Jadi Yamada ngajak Kobayashi buat ngambil lapnya. Temannya Yamada yang bernama Yoshida Serina mendatangi anak itu. Dia bertanya, sudah belum minta maaf? Anak itu malahan marah dong. Terus dia bilang kalau Serina sudah berubah. Ternyata mereka berdua adalah teman SD. Ketika di perpus, anak itu ada, tapi Yamada lagi asik tuh nyobain aplikasi yang ada di HP-nya. Dia memamerkannya tuh ke Ichikawa, terus ngajak Ichikawa buat foto bareng. Ya jelas, Ichikawa menolak. Lalu Ichikawa buru-buru keluar dari perpus. Ternyata di luar Serina lagi ngintip. Masih asik dengan aplikasi HP-nya, Yamada ngajak ngobrol tuh anak itu, terus ngajakin dia nyoba aplikasi itu. Lalu anak itu pun minta maaf, dia bilang dia tidak sengaja melempar bolanya. Ternyata Yamada nggak tahu kalau anak itu yang melempar bola. Yamada bilang, tidak masalah kok. Yamada mau menawarkan permen tuh, ternyata isinya sampah semua dong. Sampai akhirnya mereka malah mengutin sampahnya. Serina juga ikutan. Ketika Yamada sudah pergi, Serina meminta maaf kepada anak itu dan juga berterima kasih kepada Ichikawa. Ketika pulang sekolah, Ichikawa bertemu dengan Yamada di sebuah minimarket. Yamada bertanya, ini sepeda baru ya? Terus dia minta bonceng dong, minta antar ke stasiun. Ichikawa pun mengiyakan. Sebelum berangkat, Yamada membuka sebuah minuman. Bener-bener ya, kayaknya dia masalah makanan memang pelit deh. Di jalan, Yamada bercerita kalau dia ingin keluar dari ekstrakurikuler basket. Tapi karena di sekolahnya mewajibkan mengikuti ekstrakurikuler, dia berencana untuk masuk ekstrakurikuler yang sama dengan Ichikawa. Ketika di lampu merah, dia ngeliat pos polisi tuh. Dia takut ditilang karena berboncengan. Tapi entah dari mana keberanian itu pun muncul. Akhirnya mereka sampai di stasiun. Tiba-tiba Yamada memberikan sebuah minuman ke Ichikawa. Wow, seorang Yamada memberikan cemilannya utuh itu sangat sesuatu. Lihat deh ekspresi kagetnya Ichikawa. Besoknya Pak Guru datang ke kelas Ichikawa. Pak Guru bilang ada siswa yang makan cemilan di perpus. Nah, jadi peraturan di sekolah mereka itu tidak boleh membawa cemilan loh. Pak Guru langsung menuduh Yamada. Dia pun dipanggil ke ruang guru. Sorenya Ichikawa diajak kakaknya untuk makan di luar. Ichikawa takut ketemu teman-temannya dan dikira dia lagi sama pacarnya. Bener aja dong, dia malah ketemu Yamada dan teman-temannya. Mana mereka duduknya persis di belakang Ichikawa lagi. Ichikawa langsung pura-pura ke bawah buat mesen makanan. Pas Ichikawa lagi ngantri, tiba-tiba deh Yamada dong. Yamada bilang dia mau ke toilet, tapi kok malah ikut ngantri dan juga ngeliat menu ya. Yamada kayak lagi nyari alasan cuman buat ngobrol sama Ichikawa deh ini. Ichikawa memesan es krim yang tadi dibilang sama Yamada. Niatnya sih buat dikasih ke Yamada ya. Pas mereka pas-pasan di tangga, tetap aja bocah ini gak berani ngasih es krimnya. Besoknya Yamada meminta tolong ke Ichikawa untuk nemenin dia ketemu guru. Karena kejadian yang waktu di lab, jadi Pak Guru sangat yakin yang makan cemilan di perpus juga Yamada. Tapi sayangnya Pak Guru nggak punya bukti yang kuat. Nah itu celah buat Ichikawa bilang kalau Yamada bukan pelakunya. Yamada memang melakukan kesalahan di lab, tapi belum tentu yang di perpus adalah dia. Mendengar hal itu, Pak Guru pun terdiam. Lalu Yamada dan Ichikawa pamit pergi. Pak Guru malah tertawa dong, dia senang karena Ichikawa banyak omong kali ini. Ketika keluar dari ruang guru, Yamada pun berterima kasih kepada Ichikawa karena sudah nolongin dia. Kelas mereka ditugaskan untuk melakukan kunjungan kerja. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Dia sih pengennya ke kantor detektif atau ke tempat forensik. Tapi yang belum kebagian kelompok hanya dia dan juga 3 cowok yang di belakang. Karena kelompok Hara dan juga Yamada masih 4 orang, Adachi punya ide tuh. Dia mau membagi mereka 2-2, jadi 2 ke Yamada, 2 ke Hara. Tapi tidak semudah itu, karena Moeko tahu Adachi pengen modus. Dan Moeko bilang, biar kami yang milih siapa yang harus masuk kelompok kami. Mereka memilih Kanzaki untuk masuk kelompoknya. Tapi kayaknya Kanzaki nggak mau deh, jadi Yamada langsung minta kode ke Ichikawa. Ichikawa pun bilang karena Kanzaki pintar,
Dia harus bergabung dengan kelompok Hara karena pintar kan sama pintar. Moeko dan teman-temannya pun langsung marah. Hasil akhirnya pun Adachi dan Ichikawa masuk kelompok Yamada, sedangkan Ota dan juga Kanzaki masuk kelompok Hara. Kali ini di perpus nggak cuma Ichikawa dan Yamada, tapi juga ada Hara loh. Ini Yamada nggak kapok-kapok ya, udah hampir ketahuan masih aja bawa cemilan. Yamada dan juga Hara asik ngobrol, biasa obrolan cewek-cewek. 私よりいろいろ知ってるで。Yamada juga ngasih tahu kalau misalnya dia punya pacar, dia pengen ngedengerin lagu bersama dan juga berpegangan tangan. Ternyata ada coklat dong di sakunya Hara. Yamada kan taunya Hara lagi diet ya. Terus katanya Yamada, tidak apa, sekali-kali nyemil boleh kok. Mereka juga sempat selfie. Pas lihat hasilnya, ada mata yang nongol. Siapa lagi kalau bukan Ichikawa? Tapi Hara nggak marah. Malah dia bilang, tidak masalah kalau Ichikawa, karena pasti aman. Ini saking Ichikawa nggak punya temen apa ya, sampai Hara yakin kalau Ichikawa nggak bakal ember kemana-mana. Ketika pulang sekolah, ternyata di luar hujan. Ichikawa pun bergegas pakai jas hujan. Tiba-tiba Yamada bilang, pinjem dong jas hujannya, mau beli payung. Ichikawa pun minjemin jas hujannya. Pas Yamada berangkat, tasnya ketinggalan dong. Ih, ceroboh banget nih anak. Ichikawa langsung menyusul Yamada. Terus Yamada minta tolong buat naruh dompetnya ke dalam saku. Di dalam tasnya ternyata ada payung dong. Yamada bilang kalau payungnya itu rusak. Ichikawa balik lagi ke sekolah buat nungguin Yamada. Terus dia nyobain payung Yamada dong. Ternyata payungnya bener kok. Apakah ini modus Yamada untuk mendekati Ichikawa? Gak lama Yamada datang dengan payung dan juga sekantong plastik cemilan. Ketika Ichikawa mau pulang, Yamada ngasihin cemilan ke Ichikawa sebagai tanda terima kasih karena udah minjemin jas hujan. 山田と同じ班になった。 Hari kunjungan kerja pun tiba, mereka pergi ke perusahaan penerbit komik. Adachi pun memulai modus dia mencoba mendekati Yamada. Di sini yang paling antusias itu adalah Adachi, Serina, dan Moeko karena mereka emang pecinta komik. Ichikawa juga sebenarnya penyuka komik, tapi di sini dia berusaha menahan diri. Tapi itu tidak bertahan lama. Ketika dia lihat komik kesukaannya, dia sangat senang. Ketika menaiki lift, karena kapasitasnya udah penuh, jadi mereka berdesak-desakan tuh. Hihi, Ichikawa salting gitu. Saking gugupnya pas keluar lift, dia malah kejepit dong. Pas di jalan pulang, Yamada mengajak ngobrol Ichikawa. Dia nanyain tentang komik. Terus Yamada bilang dia juga punya komik, tapi genre yang romance gitu. Ichikawa bilang ke Yamada kalau dia ingin ke toilet dulu. Pas Ichikawa beres dari toilet, kok cuman Yamada sih ini? Mereka berdua langsung lari ngejar yang lain. Ternyata mereka ditinggal dong. ごめん、私。 Di situ Yamada nangis dong. Ichikawa bingung gimana nih nenanginnya. Orang yang lewat pun langsung pada merhatiin mereka. Ichikawa pun membelikan minuman untuk Yamada. Terus Ichikawa minta maaf karena gara-gara dia ke toilet, mereka berdua jadi ketinggalan. Kata Ichikawa harusnya dia bilang kepada semuanya ketika mau ke toilet. Yamada langsung ngebayangin dong gimana pas Ichikawa mau ngumumin ke semuanya. Yamada pun langsung ketawa pas dia noleh ke Ichikawa. Loh, duduknya kok jauhan? Mereka pun menaiki kereta jadwal selanjutnya. Biar nggak kepisah lagi, Yamada memegang erat tas Ichikawa. Ada yang gugup, Akhirnya mereka berdua ketemu lagi dengan kelompoknya. Di situ Kobayashi minta maaf karena telah meninggalkan mereka. Kobayashi nggak tahu kalau mereka ketinggalan. Kakaknya Ichikawa bingung nih, kenapa akhir-akhir ini adenya auranya happy terus ya. Ichikawa berangkat tuh ke sekolah, pas di depan gerbang, loh kok tumben banget ada Yamada. Yamada berhentiin sepedanya Ichikawa dong. Ternyata Yamada mau ngasih komik yang dia ceritain kemarin. Yamada bilang dia mau izin pulang cepet, makanya sekarang dia ngasihin komiknya. Terus mereka jalan ke arah kelas. Ichikawa bilang, bukannya kamu nungguin seseorang ya? Yamada gengsi mau bilang kalau dia itu nungguin Ichikawa, jadi dia pura-pura balik lagi ke depan gerbang. Pas pulang sekolah, Yamada ada dong ke perpus, katanya mau pulang cepet.
Alasannya sih mau lihat Ichikawa baca komiknya apa enggak. Kata Ichikawa sih nanti aja di rumah. Yamada maksa tuh nyuruh baca sekarang. Tuh kan ketabrak. Nah, jadi canggung kan. Pas mau baca komiknya, ada remah-remah biskuit dong. Udah ketebak lah ya, Yamada baca komiknya sambil ngapain. Yamada dan Ichikawa lagi asik ngobrol tuh. Kepergok sama Adachi. Pas Ichikawa lagi asik baca komik, ada Adachi dong. Adachi nanyain, kok kamu bisa deket sih sama Yamada? Ichikawa bilang, ya kan kita temen. Terus Adachi pun cerita kalau dia suka sama Yamada. Adachi minta tolong ke Ichikawa, dia juga pengen deket sama Yamada. Sebenarnya Ichikawa nggak masalah sih kalau Adachi suka sama Yamada. Tapi lama-lama Ichikawa risih karena Adachi menceritakan Yamada sebagai objek. Ichikawa pun balik duluan ke kelas. 世界観が僕の好き Di perpus ada pengumuman dong, tidak boleh membawa cemilan. Yamada penasaran tuh, kok guru tahu sih ada yang bawa cemilan ke perpus? Mereka berdua ngide tuh, nanyain ke bu guru. それもおかしいいやいや Bu guru langsung nunjukin bukti dong, bungkus permen. Pelaku utamanya langsung panik tuh. Bukannya tobat, Yamada malah ngeluarin permen coklat dong dari tasnya. Dan ya, dia tetap nyemil. Ternyata ada bu guru dong di perpus itu. Ichikawa langsung buru-buru dong ngehintiin Yamada pas dia mau makan coklat. Pas bu gurunya udah pergi, suasana pun jadi canggung. Sebelum Ichikawa pulang, dia minta maaf ke Yamada. Terus dia bilang kalau Yamada harus berhenti nyemil di perpus. Ichikawa pikir Yamada pasti marah dan dia nggak bakal mau lagi ke perpus. Besoknya Yamada tetap ke perpus dong. Dan ya, dia masih tetap aja nyemil. Tapi kata dia udah ngurangin cemilannya kok. Kayaknya Yamada ini memang gak bisa hidup tanpa cemilan deh. Kalian masih inget gak pas awal-awal kan Yamada nyuruh Ichikawa buang bungkus ciki tuh? Ternyata bungkus ciki itu gak dia buang dong. Dia bawa ke rumah. Alur ceritanya sampai sini dulu ya. Nantikan alur cerita part 2-nya hanya di channel You Nonton. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Biar nanti teman-teman langsung tahu nih update terbaru tentang kelanjutan cinta monyet dua remaja ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.